Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam PPA Keluarga pada sore hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini bersama dengan anggota keluarga kami hendak merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami terima boleh menjadikan kehidupan kami semakin hari semakin terberkati. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 6 yang demikian. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua, yang selalu merindukan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah cerita, ada 3 calon staf pemasaran yang melakukan training. 3 calon staf ini akhirnya diberikan tugas oleh atasannya, yaitu menjual sisir di kompleks Biara Shaolin. Kita ketahui Biara Shaolin adalah tempat di mana para biara itu mencari ilmu. Dan bahkan seorang biara itu tidak memiliki rambut atau rambutnya itu dipotong sampai habis gundul. Dan akhirnya 3 orang calon staf pemasaran ini menjadi bingung. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa ini? Atasanku disuruh aku menjual sisir di kompleks Biara Shaolin. Ternyata tantangan yang cukup berat ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati calon staf pemasaran. Oleh sebab itu, walaupun menurut mereka saat itu mereka berpikir ini sangat berat, ini pasti akan sulit, pasti sisir tidak akan terjual, tetapi toh pada akhirnya mereka melakukan tugasnya sebagai calon staf pemasaran. Calon pertama, ia hanya berhasil menjual 1 sisir. Hanya laku 1 sisir. Itu pun karena seorang biksu sangat iba melihat seorang calon staf ini berjualan sisir mesake. Akhirnya terjual 1 sisir saja. Calon kedua berhasil menjual 10 sisir. Wah, lumayan. Ada 10 sisir yang terjual dari calon staf yang kedua. Ternyata yang kedua ini tidak menawarkannya kepada biksu, tetapi kepada para turis yang sedang berkunjung melihat-lihat kompleks yang ada di Biara Shaolin tersebut. Bukan Biara Shaolin, bukan Shaolinnya, penghuni Biara Shaolin itu yang membeli, tetapi pengunjung atau wisatawan yang membeli sisir tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan calon staf yang ketiga? Ternyata ia berhasil menjual 500 sisir. Lah kok bisa? Siapa yang membelinya? Apakah para turis, para pengunjung, atau Shaolin, penghuni biara? Caranya adalah calon staf yang ketiga ini menemui kepala biara dan meyakinkan bahwa dengan membubuhi tanda tangan kepala biara, sisir itu bisa dijadikan cenderamata unik dari biara itu. Jadi calon yang ketiga ini menemui kepala biara agar sisir yang ia bawa itu ditandatangani. Dan sisir yang sudah ditandatangani kepala biara itu dijadikan souvenir bagi semua pengunjung yang ada di area Biara Shaolin tersebut. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Ternyata ini adalah sebuah trik. Ternyata ini adalah sebuah strategi bagaimana seorang calon staf pemasaran itu ketika diuji atau sedang menjalankan training itu mengeluarkan kemampuan, skill, dan bahkan ide-ide yang luar biasa agar sang atasan itu bisa melihat bahwa siapa yang sebenarnya cocok untuk menjadi staf pemasaran yang ada di kantornya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak orang menyalahkan keadaan sebagai penghambat keberhasilan. Kita tidak bisa mengatur keadaan seperti yang kita kehendaki. Sama seperti ketiga calon staf pemasaran tadi. Ia mungkin menyalahkan atasannya, ia mungkin menyalahkan keadaan. Lah kok bisa-bisanya disuruh menjual sisir di kompleks Biara Saulin, padahal kita ketahui penghuni Biara Saulin itu tidak memiliki rambut. Karena itu sebuah aturan, rambut harus dipangkas, dipotong, harus gundul. Lah sing tuku sapa? Calon yang pertama hanya satu saja berhasil menjual. Mungkin dia mengalami kekhawatiran, mungkin ia mengalami sebuah rasa frustasi karena hanya terjual satu sisir saja. Pasti dalam hatinya dia berpikir, wah enggak lolos ki aku. Ia menyalahkan keadaan juga, kenapa tidak disuruh menjual ke pasar atau di tempat-tempat lain yang mungkin akan bisa laris terjual sisir yang diberikannya. Calon yang kedua berhasil menjual 10. Nah, ini lumayan. Walaupun yang membeli itu adalah pengunjung atau turis yang sedang berkunjung di kompleks Biara Saulin. Lumayan sudah ada ide. Tetapi ternyata calon yang ketiga ini memiliki ide yang jauh lebih smart, luar biasa. Walaupun diberikan tantangan oleh atasannya, diberikan tugas tanggung jawab oleh atasannya, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan sang tuan, dia tidak menyalahkan keadaan di mana tempat yang menjadi pasar agar bisa menjual sisir itu bisa tetap dilakukan dan sisirnya bisa laku. Ide, pemikiran, dan bahkan ketekunan untuk tetap berusaha, inilah strategi yang dilakukan oleh calon staf yang ketiga. 500 sisir, tidak main-main, bisa terjual. Nah, oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di dalam Amsal 2 ayat 6, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ternyata di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam studi, pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, dan juga di dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari, ternyata banyak masalah yang perlu diselesaikan, dan cara menyelesaikannya itu hanya dengan ide strategi yang baik dan pas. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan hikmat. Di dalam mulut orang berhikmat itu datang pengetahuan dan kepandaian. Inilah yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu kita tidak heran ketika Salomo, seorang yang masih muda, diberikan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Bukan kekayaan, bukan wilayah yang luas, atau bukan harta benda yang diminta, tetapi Salomo justru meminta hikmat agar dirinya dimampukan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Karena Salomo yakin hanya dengan hikmat ia mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang raja. Walaupun masih muda, walaupun belum memiliki pengalaman yang banyak. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Hikmat harus dimiliki oleh setiap orang beriman, agar ketika kita diperhadapkan dengan situasi
yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Situasi yang mungkin sulit, situasi yang mungkin mustahil, seperti menjual sisir di kompleks Biara Saulin. Siapa yang mau beli? Tetapi dengan hikmat, calon staf pemasaran yang ketiga tadi berhasil menjual 500. Dia memiliki ide, dia memiliki gagasan, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa. Segala sesuatu dilakukan agar sisirnya itu bisa terjual dengan banyak. Dan akhirnya apa? Hikmat dari Tuhan itulah yang menolong calon staf pemasaran yang ketiga tadi berhasil menjual sisir sampai habis 500 sisir. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata hikmat lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat memampukan umat percaya untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki di dalam situasi keseharian, termasuk di dalam situasi-situasi yang mungkin sangat sulit. Oleh sebab itu, saat ini kita masih bersama-sama merasakan pandemi COVID-19. Umat percaya diingatkan untuk berhikmat, memiliki hikmat. Hikmat menolong manusia tetap terhindar dari COVID-19. Walaupun dibatasi, walaupun semuanya dibatasi. Tetapi hikmat menolong umat percaya untuk tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan. Karena hanya dengan itulah manusia bisa mendapatkan keselamatan dan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dengan petunjuk hikmat dari Tuhan di dalam situasi yang nampaknya mungkin buntu sekalipun, kita akan dicelikkan untuk melihat jalan yang begitu terang dan dimampukan untuk mengatasi semua situasi yang saat ini kita alami. Hanya dengan berhikmat, hanya dengan hikmat Tuhan, umat percaya dimampukan untuk menjalani kehidupan. Meskipun situasi mungkin sangat pelik, sangat berat, mungkin merasa buntu, tidak ada jalan keluar. Tetapi hikmat dari Tuhan menolong kehidupan umat percaya untuk tetap melihat jalan terang, yaitu jalan yang diberikan Tuhan agar manusia dimampukan untuk terus berkarya menjadi saksi Tuhan. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan keadaan ataupun situasi. Tetapi dengan hikmat, umat percaya bisa mendapatkan ide, pikiran, jalan keluar untuk memecahkan situasi yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan menyediakan solusi terbaik untuk setiap masalah yang manusia hadapi. Oleh sebab itu, mari kita meminta hikmat dari Tuhan agar senantiasa di dalam kehidupan kita dimampukan untuk menjalani kehidupan walaupun sulit, walaupun berat, walaupun dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, tetapi Tuhan akan menolong kita melalui hikmat yang diberikan agar ide, gagasan, pemahaman, pikiran-pikiran itu bisa kita gunakan menjadi jalan keluar untuk memecahkan situasi atau masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Dengan hikmat pula kita dapat bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita akan dimampukan Tuhan melalui karya Roh Kudus. Selamat menikmati dan terus menggunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk kita bisa melangsungkan kehidupan yang kita jalani saat ini. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.